Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini, karena kami dapat lagi bertemu secara online untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya pada waktu kami mendengar kebenaran firman Tuhan, kami dapat menumpukan perhatian untuk setiap perkataan firman Tuhan, agar hidup kami tetap terus-menerus mendapat kekuatan dan semangat yang baru untuk melalui segala perkara yang kami alami di dalam hidup ini. Tuhan, ini doa kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam damai di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar kita semua pada hari ini? Saya harap Anda yang berada di rumah ataupun di mana saja pada masa ini selalu di dalam perlindungan, kuasa dan pimpinan Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia TB. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengganggakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu,
maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapa pun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Saudara, pembacaan kita hari ini mengisahkan tentang 2 orang anak Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel. Kain telah membunuh Habel oleh karena ia marah kepada Tuhan bila Tuhan tidak menerima persembahan yang Kain berikan kepada Tuhan. Saudara, apakah hal-hal penting yang dapat kita pelajari di dalam pembacaan kita pada hari ini? Kita sudah tentulah berulang-ulang kali mengetahui tentang cerita Kain dan Habel ini sejak kita masih sekolah minggu, dan mungkin kita sendiri pun pernah mengajarkan cerita ini kepada anak-anak kita di rumah. Saudara, mengapa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan yang diberikan oleh Habel itu diterima oleh Tuhan? Apakah Tuhan itu berat sebelah dan tidak adil, ataupun memilih apa yang perlu dipersembahkan kepada Dia? Saudara, mungkin saja kita akan menjawab iya, tetapi hal yang paling utama harus kita ketahui di dalam peristiwa ini adalah Tuhan tidak menerima persembahan tanpa iman yang benar ataupun tanpa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang pertama, saudara, persembahan tanpa iman yang sungguh-sungguh tidak diterima oleh Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 dan ayat keempat. Di dalam terjemahan TB mengatakan seperti ini: iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Manakala di ayat keempat seperti ini: karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan
akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jelas di dalam ayat ini, saudara, bahwa tanpa iman apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu semuanya sia-sia dan tidak berarti bagi Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 4 mengatakan seperti ini, saudara, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah karena iman, ingat baik-baik, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Saudara, Habel mempersembahkan kambing dombanya yang sulung kepada Tuhan berserta dengan lemak-lemaknya. Itu diterima oleh Tuhan karena Habel itu seorang penternak hewan. Kain mempersembahkan hasil pertanian, sayur-sayuran, itu tidak salah. Itu diterima oleh Tuhan. Tetapi suatu hal yang menyebabkan persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, baik persembahan ternakan ataupun pertanian, Tuhan menerima itu. Tetapi Tuhan menuntut iman. Tuhan menuntut iman kita terlebih dahulu untuk percaya kepada Dia, barulah kita dapat memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Saudara, Habel dan Kain sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi yang membezakan mereka adalah Habel memiliki iman terlebih dahulu dan melakukan semua persembahannya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Habel memiliki iman dan ia memilih bagian yang terbaik di dalam pekerjaannya diberikan Tuhan. Kain mempersembahkan hasil pekerjaannya kepada Tuhan, tetapi tidak diindahkan oleh Tuhan karena ia tidak memiliki iman kepada Tuhan. Ia hanya melakukan persembahan, ia hanya memberikan persembahan kepada Tuhan itu sebagai suatu perkara biasa dan tidak begitu berarti di dalam hidupnya. Di dalam kehidupan kita, orang selalu berkata seperti ini, asal pebeda jalan ibadah kah? Saudara,
Sadarkah kita itu adalah suatu sikap seperti yang dilakukan oleh Kain? Kain memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai korban persembahan dan juga ibadah kepada Tuhan dengan begitu saja. Ia tidak peduli dengan iman dan harapannya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, tidak ada harapan orang hidup tanpa iman. Orang yang tidak memiliki iman yang benar kepada Tuhan tidak akan memiliki harapan. Saudara, bagaimana pula dengan kita sebagai orang Kristen? Sudah tentulah iman kita tertuju kepada Tuhan Yesus yang mati bagi kita dan bangkit bagi kita untuk memberikan kita kehidupan yang kekal dan penuh harapan di sorga nanti. Saudara, iman inilah yang harus kita jaga selagi kita hidup. Sangat menyedihkan masa kini, saudara. Banyak orang berkata, saya walaupun begini, saya tetap percaya Tuhan Yesus. Mereka berkata seperti itu. Walaupun saya begini tidak pergi ibadah ataupun tidak membaca Alkitab, tidak memuji Tuhan, tidak bagi persembahan kepada Tuhan, saya ada iman kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya senang memperingatkan kita supaya memperhatikan kehidupan rohani kita dengan baik-baik. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Perbuatan tanpa iman juga adalah sia-sia. Habel memiliki iman dan ia melakukan sesuai dengan imannya. Karena itu di dalam Ibrani mengimbas kembali tentang apa yang telah dilakukan oleh Habel. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara, kenapa bukan Kain yang dikatakan? Karena iman Kain telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Saudara, iman harus ada. Iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan harus ada sebelum kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kita tidak dapat mempersembahkan apa-apapun kepada Tuhan kalau kita tidak memiliki iman,
tidak percaya bahwa Allah dapat memberikan dan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudara, tanpa iman dan perbuatan yang bekerja sama itu adalah sia-sia. Iman dan perbuatan haruslah ada bekerja bersama-sama, barulah dikatakan ibadah kita hidup di hadapan Tuhan. Tidak kira bagaimanapun besar jumlahnya persembahan ataupun ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan, bagaimanapun hebatnya ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan, kalau kita tidak memiliki iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus, semuanya sia-sia. Di dalam Matius 7 ayat 20 sampai ke 23 berkata seperti ini, saudara. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, bahaya sekali kalau hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita selalu beringat-ingat supaya hal seperti yang terjadi dengan Kain tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, bukan semua orang yang memanggil Tuhan, Tuhan, dan bukan semua orang yang melakukan hal-hal luar biasa itu akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Saudara, di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara sebagai orang Kristen, tidak mungkin lagi kita datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan kambing domba ataupun hasil pertanian kita kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Tetapi hal inilah yang perlu kita lakukan, seperti yang ada di dalam Roma 12 ayat 1 sampai ke 2. Saudara, persembahan yang dapat kita berikan kepada Tuhan pada hari ini adalah kehidupan kita ini sendiri. Kita perlu setiap waktu
mengalami perubahan ke arah yang baik, ke arah rencana Tuhan dan apa yang berkenan kepada Tuhan. Karena banyak orang yang berkata, saya pun berubah, dulu saya menginum, puji Tuhan, sekarang saya tinggal merokok lagi. Saudara, firman Tuhan dengan tegas mengatakan di dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, yang berikutnya, janganlah kamu, ada larangan di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, mari berusaha untuk mengubah kehidupan ke arah yang terbaik dan berkenan kepada Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan ini. Berdoalah, minta hikmat dari Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan supaya kita dapat lepas dari semua masalah yang kita sedang alami. Pelajaran penting yang dapat kita perolehi pada hari ini di dalam pembacaan kita yang kedua, kemarahan tidak menghasilkan kebenaran. Pada waktu kita marah, tidak ada suatu apapun pekerjaan yang dapat kita lakukan dengan baik. Pada waktu kita emosi, kita tidak dapat melakukan apapun pekerjaan dengan baik. Kita semua boleh marah, tapi bagaimanapun alasan kita tidak boleh menjadi pemarah. Kita boleh marah, tetapi jangan bertindak melulu dan terburu-buru pada waktu kita marah. Saudara, tahukah kita orang yang tidak pernah marah itu adalah robot? Saya pernah marah, tapi bukan pemarah. Anda pernah marah, tapi bukan pemarah. Nah, kembali kepada pembacaan kita pada hari ini di dalam Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai 12. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya.
Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" "Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengganggakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Saudara, pada waktu Kain menyadari bahwa persembahan korban yang dia berikan kepada Tuhan Allah tidak diterima oleh Tuhan, ia menjadi sangat marah sehingga ia bertindak untuk membunuh adiknya. Saudara, bukankah sangat baik kalau Kain tidak membunuh adiknya, tetapi ia bertenang dan mendiamkan diri seketika, lalu berdoa dan meminta cara daripada Tuhan bagaimana supaya persembahan pada waktu yang berikutnya akan diterima oleh Tuhan. Saudara, kenapa saya bawa hal ini? Kemarahan tidak menghasilkan kebenaran. Saya bagi contoh. Bayangkanlah kalau suami istri bergaduh, lalu si istri sedang memasak dengan perasaan marah, sudah pastilah dia akan memasak dengan cincai, tidak peduli cukup garam, terlebih garam hantam sejak masuk dalam periuk, karena ia sedang emosi, ia sedang marah. Begitu juga dengan suami ataupun siapapun di antara kita, kalau kita sedang mencuci kain ataupun buat kerja dengan perasaan emosi atau marah-marah, pasti semua kerja itu tidak akan menjadi, kalau jadi pun itu cincai karena terburu-buru. Saudara, kemarahan tidak menghasilkan kebenaran, tetapi menyebabkan kita menjauh daripada kebenaran dan cara yang menyenangkan hati Tuhan. Kain marah kepada Tuhan karena menolak persembahan Kain tidak duduk dan tidak bertenang menguasai diri supaya dapat mengambil keputusan yang tepat
pada masa itu sebaliknya bertindak kurang bijak. Ia melepaskan kemarahannya dengan membawa adiknya ke suatu tempat lalu membunuh adiknya. Saudara, bukankah lebih baik Kain berdiam diri sejenak? Ia meminta hikmat daripada Tuhan supaya ia dapat melepaskan kemarahan dengan cara yang baik dan tidak menyebabkan ia dihukum oleh Tuhan. Bahkan kalau kita melihat ayat yang ke-9, saudara, pada waktu Tuhan berfirman kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawab Kain, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Kain sangat marah menjawab kepada Tuhan. Bahkan ia tidak peduli lagi siapa yang sedang berbicara dengan dia. Kain menganggap Tuhan itu seperti orang biasa. Kain bertindak Tuhan yang berfirman kepada dia itu seperti orang biasa dan tidak layak untuk dihormati. Saudara, ingatlah baik-baik. Marilah kita ingat baik-baik pada waktu kita melakukan kesilapan seperti Kain. Janganlah kita bertindak terburu-buru, tetapi ambillah waktu untuk berdiam diri sejenak. Minta hikmat daripada Tuhan supaya terlepas daripada masalah dan tidak berdosa kepada Tuhan. Pernahkah kita waktu kita marah orang lain, tapi kita lepaskan kepada orang lain lagi? Saudara, sebenarnya sikap seperti yang dilakukan oleh Kain itu tidak mendatangkan kebaikan apapun. Sikap seperti yang dilakukan oleh Kain pada waktu ia menyadari kesilapannya, ia tidak meminta ampun kepada Tuhan. Ia tidak merendahkan diri, meminta kepada Tuhan kesabaran, menyebabkan dia dihukum oleh Tuhan. Saudara, pada saat kita menyadari kesalahan ataupun kesilapan kita di hadapan Tuhan, apakah kita selalu mengakui apa yang telah kita lakukan dan meminta Tuhan untuk memberikan kita pimpinan berikutnya, bagaimana kita dapat berhadapan dengan situasi yang sama supaya kita tidak melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, saudara, Tuhan sentiasa membela orang benar. Di dalam peristiwa Kain dan Habel, Kain membunuh Habel tanpa diketahui oleh Habel. Kain merancangkan kejahatan kepada Habel tanpa diketahui oleh Habel. Tetapi Tuhan membela hak dan keadilan ke atas kematian Habel.
Saudara, sangat penting kita ingat bahwa setelah Kain membunuh Habel, Tuhan menjadi pembela bagi pihak Habel. Bahkan kalau kita melihat di ayat ke-11 di dalam Kejadian 4, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengganggakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Saudara, setiap perbuatan jahat yang dirancangkan oleh orang lain kepada setiap orang percaya pasti dibela oleh Tuhan dengan penuh keadilan. Sama seperti Tuhan membela Habel, Kain dikutuk oleh Tuhan dan tidak lagi menduduki tempat yang subur yang dapat memberikan berkat yang berlimpah bagi pekerjaannya sebagai seorang petani. Di ayat ke-12 mengatakan dengan jelas, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Saudara, karena Kain membunuh Habel, Tuhan menarik berkat yang penuh bagi Kain. Saudara, maukah kita berkat dikurangkan, berkat ditarik sehingga apapun yang kita kerjakan itu tidak mendatangkan hasil yang sepatutnya? Ataupun di dalam semua yang kita lakukan, apapun yang kita harapkan di dalam pekerjaan kita ataupun pelayanan kita, maukah kita ditarik berkat ataupun berkat dikurangkan? Sudah tentulah tidak. Ya, saudara, ingatlah baik-baik. Janganlah kita merancangkan sesuatu yang jahat bagi orang lain. Janganlah kita melakukan sesuatu yang jahat bagi orang lain. Meskipun orang lain tidak tahu kita melakukan hal yang jahat bagi mereka, ingatlah Tuhan akan membela hak mereka. Tuhan akan menjadi pengadil bagi hak mereka. Saudara, bagaimana pula kalau kita yang mengetahui ada rancangan orang jahat terhadap kita? Ya saudara, kita boleh laporkan kepada pihak berkuasa. Tetapi bagaimana pula dengan rancangan orang jahat yang kita tidak tahu? Bagaimana kita laporkan dengan pihak berkuasa? Hal itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi ingatlah, Tuhan yang melihat, Tuhan yang mengadili, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang akan mengadili kehidupan mereka. Justru itu saudara, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk saling mengasihi, saling memberkati, bahkan pada waktu orang lain bersalah pada kita,
kita diajarkan untuk mengampuni orang lain. Kita dapat percaya bahwa firman Tuhan yang kita baca pada hari ini dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16, saudara, bahwa Tuhan membela hak orang benar, bahkan sekalipun orang benar sudah mati, kalau ada rancangan orang jahat yang mereka tidak tahu sekalipun, Tuhan tetap bertindak adil. Di dalam Amsal 2 ayat 7 mengatakan seperti ini, saudara. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Saudara, selagi kita di jalan Tuhan, jangan takut apa-apa. Walaupun orang merencanakan kejahatan secara rahasia, kita ada Tuhan yang membela kita. Ya saudara, apakah kesimpulan yang dapat kita tarik secara keseluruhannya daripada firman Tuhan yang kita pelajari hari ini dari awal? Ibadah ataupun penyembahan tanpa iman yang benar dan sungguh-sungguh kepada Tuhan mengakibatkan kemurkaan Tuhan. Maka itu kita perlu menyembah Tuhan dengan iman dan kesungguhan serta keyakinan bahwa hidup kita inilah persembahan yang hidup dan menyenangkan hati Tuhan. Tidak semua orang yang memanggil Tuhan atau memberikan persembahan kepada Tuhan diterima kehidupannya jika hidup mereka tidak memiliki iman dan perbuatan yang membuktikan ia beriman. Saat kita dipengaruhi emosi, janganlah bertindak terus, tetapi bertenanglah dan mintalah kepada Tuhan penguasaan hati agar tidak bertindak salah dan mengelakkan hal bertambah buruk serta menjauhkan hukuman Tuhan yang berat. Apapun rancangan jahat orang lain kepada kita, jangan takut. Yakinlah Tuhan tetap membela kita meskipun hal-hal jahat direncanakan secara rahasia, karena Tuhan Maha Tahu dan bijaksana. Ia membalas apa yang patut untuk mereka. Saudara, tantangan di dalam kehidupan kita pada masa ini. Apakah saya selalu datang ke hadirat Tuhan dengan sikap yang sungguh-sungguh? Apakah saya selalu menguasai diri pada waktu emosi sedang menguasai saya? Apakah kita sedang merencanakan sesuatu hal yang baik bagi orang lain ataupun di sebaliknya? Apakah kita selalu meminta Tuhan membela hidup kita pada masa pergumulan yang hebat? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk kesempatan ini. Biarlah hidup kami Engkau bentuk selalu
Meskipun kami merasa pahit dan sakit apabila kami menyadari kesilapan dan kelemahan kami, tetapi Tuhan, tolonglah kami supaya kami ingat untuk bertenang, menguasai diri, dan meminta petunjuk sesuai dengan rencana-Mu, supaya kami tidak mendapat hukuman yang berat daripada Tuhan, tetapi mendapat berkat yang penuh daripada Tuhan. Dan biarlah kami dapat meneladani sikap perbuatan yang dilakukan oleh Habel, yang memberikan seluruh bagian yang terbaik di dalam hidupnya selagi ada kesempatan. Ya Tuhan, ini kerinduan kami. Berkati semua rekan-rekan kami yang mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini. Berkati semua pemimpin gereja, berkati semua umat Kristen di seluruh dunia yang beribadah pada hari ini seperti ini. Ya Tuhan, ini doa kami. Kiranya berkat sukacita, kedamaian, dan kekuatan dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan Yesus menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.